Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 atau pada tanggal 8 Tevet 5783 diambil dari 1 Samuel 18 ayat 10 yang berkata demikian saudaraku. Lalu pada keesokan harinya terjadilah bahwa roh ilah yang jahat turun ke atas Saul. Dan dia bernubuat di tengah-tengah istana. Dan Daud sedang bermain harfa dengan tangannya seperti yang ia lakukan dari hari ke hari. Dan tombak Saul ada di tangannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam pembacaan lanjutan haftarah kita adalah Saul berikhtiar membunuh Daud, saudaraku. Saudaraku, setelah bangsa Israel mengalami kemenangan, melakukan peperangan, dan Goliat mati terbunuh oleh Daud, nama Daud sangat masyhur di Israel, saudaraku. Hal ini yang membuatkan suatu kepahitan hati tentunya dari Saul, walaupun ini sebenarnya harusnya tidak perlu, saudaraku, karena dia adalah seorang raja. Namun oleh karena intimidasi, adanya akar kepahitan, adanya roh ilah-ilah lain yang masuk ke dalam kehidupan Saul ini, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa saat seperti itu seorang Saul raja juga bisa bernubuat, namun bernubuatnya dengan menggunakan firman tadi dikatakan oleh karena ada roh ilah-ilah lain, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, dihadapkan dengan hidupan kita saat ini, saudaraku. Pertama, tentang kita harus menguji terhadap roh-roh itu, saudaraku, untuk kita bisa memahami apakah benar itu nubuat dari memang Ruach HaKodes atau Roh Kudus atau dari roh lain atau hasil pemikiran pribadi orang tersebut saja. Maka kita harus uji benar, saudaraku. Karena memang firman jelas dikatakan di 2 Korintus, saudaraku, bahwa setan juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hal ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita dalam kita untuk dapat memahami kebenaran secara kemurnian, saudaraku. Nah, lewat peristiwa ini yang menjadi renungan bagi kita saat ini. Memang kita di dalam kehidupan orang yang sudah menyembah, mengenal Bapa Yahweh, kita bukan hanya berhenti sampai hanya pengenalan saja, namun wujudnya harus kita kerjakan dalam melakukan perintah dan ketetapannya. Karena ini merupakan suatu tanda atau ciri, dan inilah merupakan suatu standar bahwa kita benar-benar menyembah kepada Bapa Yahweh. Hal ini seperti tertulis di dalam firman di Yeskel 20 ayat 20 bahwa orang yang mengenal Bapa Yahweh, dia harus melakukan perintah dan melakukan hari Sabat itu, saudaraku. Hari Sabat yang Bapa perintahkan. Ini merupakan tanda keutuhan bahwa kita benar-benar menyembah, mengenal Bapa Yahweh. Beda halnya dengan karakter orang hanya sampai pada pengenalan nama Bapa Yahweh saja, namun dia masih berat untuk melangkahkan kaki, untuk melakukan ibadah-ibadah Sabat, masih berat melakukan suatu aktivitas apa yang Bapa perintahkan. Seperti halnya masih makanan-makanan yang harusnya tidak boleh dimakan, mereka masih makan, saudaraku. Karena jelas firman berkata bahwa itu makanan haram dan tidak haram. Dan mereka harus melakukan brit milah bagi kaum laki-laki atau sunat, mereka belum melakukan. Namun dia masih berbicara tentang bahwa dia sudah mengenal Bapa Yahweh. Hal ini, saudaraku, kita harus ambil keutuhan hal ini dalam hidup kita. Karena seperti Saul, saudaraku, jangan sempat kita berekspektasi bahwa kita sudah sepertinya dekat dengan Bapa Yahweh, namun kita untuk melakukan perintahnya juga tidak kita lakukan, saudaraku. Standar-standar ini semua sudah jelas tertulis di dalam kitab suci kita. Dan inilah menjadi barometer dalam kita menjalani kehidupan iman kita. Saul mengalami hal karena ada intimidasi kuasa si jahat. Kuasa si jahat ini bisa mengintimidasi di zaman kita saat ini, saudaraku. Seolah-olah kita hanya cukup mengenal nama Bapa Yahweh saja. Sampai di situ sudah cukup. Karena setan juga memiliki karakter seperti itu. Dia tahu Bapa Yahweh walaupun dia gemetar, saudaraku. Namun bagi penyembah yang benar, kita bukan hanya mengenal nama saja, saudaraku,
Nama itu memang wajib dan harus, karena lewat nama, pengenalan nama kekudusan Bapa Yahweh, kita mulai dibukakan akan kebenaran. Namun kelanjutannya, selagi kita masih diberikan umur panjang dan kehidupan ini, kita harus kejar kebenarannya, melakukan perintah dan ketetapan-ketetapan. Disitulah keutuhan daripada bahwa kita taat kepada Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak Ibu memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, mau melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan, dan keselamatan yang pasti itu hanya bersama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin, haleluya. Salam saudaraku.